A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal hadirunal karimun wa ya ayyuhal mustami'unal muhtaramun. Ya ayyuhal asdiqoil mahbubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil atiyati wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusi zakiyah. Allahulladzi nawwara qulubuna binuril islami walladzi khalaqal azwaja fi ihsani taqwim walladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa walladzi ja'ala dunya lil imtihan. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, saya Mutia Dwi Maharani dengan NIM 2500317 dari Universitas Negeri Padang sebagai perwakilan Departemen Pendidikan Luar Biasa. Dengan ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fondasi peradaban dunia. Meneladani akhlak Rasulullah, kita bisa mengikuti akhlak beliau dari 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama ada jujur atau as-sidiq, yang kemudian ada amanah, kemudian ada sabar, dan juga ada penuh kasih sayang. Dan sudah tertera di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah seseorang yang berbudi pekerti yang sangat agung. Meneladani akhlak Rasulullah, mengapa terbagi menjadi 4? Mengapa? Karena yang pertama, Rasulullah itu orang yang sangat jujur. Sampai beliau itu digelar sebagai seorang al-amin bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi. Dan yang kedua, beliau itu digelari sebagai orang yang sangat penuh kasih sayang. Mengapa demikian? Rasulullah sangat menyayangi anak yatim, bahkan orang buta yang suka mencaci makinya. Dan kemudian Rasulullah sangat amanah, Rasulullah sangat terpercaya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat dari kehidupan pribadinya. Sebagai contoh, beliau adalah seorang pedagang yang dulunya ikut kepada istrinya sebelum mereka menikah, Siti Khadijah. Mengapa demikian? Beliau sangat jujur, sangat amanah ketika diberikan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, beliau sangat sabar. Mengapa sangat sabar? Ketika beliau sedang berjalan, dia selalu dilempar oleh para kaum musyrikin itu. Mengapa? Mengapa kita harus meneladani akhlak Rasulullah sebagai pedoman hidup kita? Karena sudah banyaknya contoh di dunia ini tentang pemimpin Islam yang sangat luar biasa, yang sudah sangat kita ketahui. Sebut saja para khulafaur rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, lalu ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian para keturunannya, sebut saja Hasan dan Hussein. Kemudian ada para sahabat Nabi, ada Khalid bin Walid, ada Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai singa Allah dan juga pedang Allah. Dan tak kalah juga para perempuannya, ada Fatimah binti Muhammad sebagai putri kesayangan beliau. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Khadijah dan banyak tokoh-tokoh lain. Oh iya, salah satunya Bibi Rasulullah, Syafiyah. Nah, adakah di era modern ini? Ada. Pada zaman dinasti Abbasiyah, contoh saja Ibnu Sina. Lalu kemudian ada Al-Khwarizmi dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Mengapa? Jadi menurut saya, tidak menurut saya saja sih, bahkan seluruh orang itu harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad, karena beliau adalah orang nomor 1 terpengaruh di dunia ini, terutama untuk kita para muslim dan muslimah. Hadirin rahmatullah,
Mengapa kita harus meneladani akhlak Rasulullah? Terbukti ketika beliau wafat, banyak para pengikutnya sudah menaklukkan daerah di seluruh dunia. Bahkan seorang muda seperti Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menghancurkan benteng Konstantinopel. Dan juga banyak pedagang muslim sudah menerapkan ilmu kejujuran, kebaikan, dan tidak ada percurangan. Namun, mengapa dunia sekarang itu banyak kehancuran, krisis modal, bahkan tidak bisa meneladani semuanya? Hukum-hukum itu tidak berguna lagi di dunia sekarang. Mengapa? Apakah yang hilang? Akhlak. Akhlak tidak akan hilang jika kamu tidak melanggarnya. Baiklah, tapi apa sih yang harus kita mulai? Sebelum kita mulai melihat dari semuanya, kita mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian kita mulai mencari semua kebaikan. Seperti contohnya, penuh kasih sayang terhadap sesama, baik itu lelaki maupun perempuan, hewan, tua, muda, dan semuanya. Bahkan terhadap rumput sekalipun ya. Kemudian bersikap adil. Jangan membeda-bedakan teman, jangan membeda-bedakan suku, jangan membeda-bedakan bangsa. Karena kita semua sama. Terutama di Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, tawadu. Jangan bersikap sombong. Baik itu harta, ilmu, atau apapun itu. Dalam hal kecantikan, ketampanan, itu bukan milik kita. Itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di sini di dunia hanya menjaganya. Dan bisa jadi itu sebagai penguji kita. Sebagaimana penguji kita di dunia ini. Oke. Sebagai penutupan saya ada sedikit pantun nih guys. 2, 3 beli gulali, jangan lupa beli bunga. Hidup ini cuman sekali, jangan banyak salah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton saya dan juga sudah memberikan dukungan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf ya. Kepada Allah saya sangat mohon ampun dan terima kasih atas segalanya yang sudah Engkau berikan hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.